low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Negara Hukum guna memenuhi penyelesaian tugas akhir semester ini dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak Emil Salim Siregar, SHMH. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Definisi negara hukum. Negara hukum adalah suatu konsep dalam sistem pemerintahan di mana negara menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, kebijaksanaan, dan penegakan hukum. Dalam negara hukum, hukum dianggap sebagai kekuasaan tertinggi yang mengikat semua warga negara termasuk pengusaha dan penyelenggara pemerintahan. Prinsip negara hukum menjamin bahwa setiap orang tanpa pandang status atau kekuasaan tunduk pada hukum dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Negara hukum di Indonesia. Negara hukum di Indonesia diartikan sebagai negara yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya pasal tersebut mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia juga wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Lanjut, konsep negara hukum. Secara umum, konsep negara hukum mengacu pada suatu sistem politik dan hukum di mana kekuasaan negara diatur oleh hukum dan pemerintah dan individu tunduk pada hukum yang sama. Berikut ini adalah beberapa prinsip dan karakteristik umum dari konsep negara hukum, yaitu supremasi hukum, yang kedua kedaulatan hukum, yang ketiga perlindungan hak asasi manusia, yang keempat kapasitas hukum, yang kelima identitas peradilan, dan yang keenam akuntabilitas pemerintah. Lanjut, konsep negara hukum yang ada di Indonesia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berikut beberapa konsep negara hukum di Indonesia. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum merupakan otoritas tinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah kedaulatan hukum. Hukum mengatur tindakan pemerintah dan individu di Indonesia. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang keempat, kepastian hukum. Hukum di Indonesia harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Yang kelima, independensi peradilan. Sistem peradilan di Indonesia berupaya untuk menjadi independen. Yang keenam, akuntabilitas pemerintah. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Yang ketujuh, transparansi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan operasionalnya. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau diwakili oleh mereka melalui pemilihan umum. Negara hukum di sisi lain adalah konsep yang menekankan bahwa negara dan pemerintah harus berfungsi berdasarkan hukum dan juga keadilan. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengikat semua warga negara, termasuk juga pemerintah itu sendiri. Hubungan antara demokrasi dan hukum di Indonesia didasarkan pada konsepsi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan merupakan dasar negara hukum. Hukum harus berdasarkan Pancasila dan harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan juga kemanusiaan. Pemerintah harus berdasarkan konstitusi dan juga harus bertanggung jawab kepada rakyat. Peradilan harus independen dan tidak memihak, serta harus melindungi hak-hak warga negara. Singkatnya, hubungan antara demokrasi dan negara hukum adalah bahwa demokrasi adalah landasan dari negara hukum dan negara hukum adalah landasan dari demokrasi.
Negara demokrasi yang berlandaskan negara hukum adalah hukum yang dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, hukum bersumber pada Pancasila. Hal ini berlaku di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup nilai-nilai moral. Yang kedua, berkedaulatan rakyat adalah konsep yang mengacu pada kekuasaan melekat pada rakyat. Rakyat dianggap sebagai sumber kekuasaan yang sah, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Selanjutnya, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi adalah pemerintah yang mengikuti prinsip yang tercantum dalam konstitusi suatu negara. Selanjutnya, yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini berlaku pada setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, kemudian yang kelima, pengakuan terhadap hak asasi manusia, di mana hak ini merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu, seperti hak kebebasan berbicara, hak untuk beragama, dan juga lain sebagainya. Yang keenam, pemisahan kekuasaan negara yang terbagi atas kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang ketujuh, pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang dimana pemerintahan berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, yang kedelapan, adanya peradilan administrasi yang khusus menangani sengketa atau juga perselisihan hukum yang terkait dengan keputusan atau tindakan administratifnya. Nah, yang kesembilan, sebuah proses hukum yang wajar di mana setiap individu memiliki hak untuk menjalani proses peradilan yang adil, transparan, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya, yang ke-10, supremasi hukum menyatakan bahwa hukum berada di atas segalanya, orang dan juga lembaga, termasuk pemerintah dan individu. Selanjutnya, yang ke-11, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain serta tidak memihak. Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga terciptanya ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam bermasyarakat yang bersangkutan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada pemilihan kata-kata kami yang kurang tepat dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.